Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua? Ya. Sehat, alhamdulillah. Coba Pak Irfan tanya. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya, semangat pasti tetap semangat pasti bisa. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Ya. Hari ini kita akan belajar bab yang baru setelah kemarin anak-anak belajar tentang malaikat. 2 pertemuan kita belajar tentang malaikat. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bab baru. Untuk mengawali belajar kita pada hari ini, yuk kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini anak-anak kita akan lanjutkan belajar kita ini tentang ya, perilaku terpuji, gemar membaca dan pantang menyerah. Nah, sehingga nanti tujuan pembelajaran anak-anak sudah, kalau anak nanti belajar ini, kalian bisa memahami manfaat gemar membaca. Terus habis itu menunjukkan perilaku gemar membaca. Yang pertama gemar membaca. Sesudah itu anak-anak bisa memahami makna sikap pantang menyerah dan bisa menunjukkan sikap pantang menyerah. Nah, ini anak-anak adalah tujuan kita belajar hari ini, ya. Jadi kita belajar tentang 2 hal, yaitu belajar tentang gemar membaca dan sikap pantang menyerah. Ini adalah akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Jadi di dalam bahasa Arab, di dalam Islam ada 2 istilah, ya. Akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Karimah, mahmudah itu artinya baik atau terpuji. Nah, di antara sifat-sifat yang baik yang harus kita biasakan apa? Gemar membaca dan pantang menyerah. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama adalah kita akan belajar tentang gemar membaca. Ya, ini seorang anak yang dia adalah anak yang gemar membaca, suka membaca. Baik, ini kita lewati saja. Nah, bagaimana cara kita menjadi pandai? Tentunya menjadi pandai itu adalah cita-cita kita semua, ya. Nggak mungkin kan ada yang cita-citanya pengen jadi orang bodoh, kan nggak mungkin. Cita-cita semua anak sekolah pasti pengen jadi anak yang pandai. Ya. Bagaimana caranya?
Yo, tolong Mas Syakil. Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain menjadikan kita pintar, Dua. menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide. Ya, terima kasih Mas Syakil ya. Jadi membaca itu tidak perlu tergesa-gesa. Ya, membaca itu tidak perlu tergesa-gesa, tapi kita santai sehingga apa yang kita baca bisa masuk dalam otak kita. Ya, termasuk karena ini berhubungan dengan membaca. Jadi anak-anak kalau membaca itu jangan terlalu cepat. Agar kita bisa mendapatkan ilmu tambahan dari buku yang kita baca seperti anak-anak ini, terus masuk ke otak ini, itu membacanya dengan tenang, kemudian diresapi, paham belum? Kalau belum paham, coba diulangi lagi, gitu. Jadi anak-anak kita pergi ke sekolah, meskipun saat ini anak-anak belum bisa pergi ke sekolah secara betulan, tapi kita bisa belajar lewat Zoom seperti ini. Itu untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Jadi tujuan anak-anak sekolah itu untuk belajar dan dapat ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cara kita mendapat ilmu pengetahuan adalah dengan membaca. Nah, dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Maksudnya, ada selain kamu belajar tentang agama, belajar ngaji, ya, membaca Al-Quran, belajar tentang akidah, belajar tentang akhlak atau perilaku terpuji, belajar tentang fikih, ibadah, sejarah Islam, juga belajar tentang ilmu pengetahuan seperti matematika, IPA, IPS, seni, dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya bisa kita dapatkan dengan kita rajin membaca. Jadi percuma anak-anak, kalau kalian punya banyak waktu di rumah, tetapi waktu itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan membaca. Ya, eman-eman. Maka usahakan paling tidak setiap hari ada buku yang dibaca. Tidak harus buku pelajaran. Atau mungkin kalian bisa mendapatkan informasi bacaan di internet. Di WA boleh, atau di Facebook boleh, atau mungkin di situs-situs tertentu. Intinya yang bisa kita baca dan menambah ilmu pengetahuan. Karena apa anak-anak? Mengapa kita perlu banyak membaca? Ini nanti yang membedakan antara anak-anak yang suka baca dan yang tidak suka baca itu di sini. Anak-anak yang gemar membaca, senang membaca, itu pasti anak-anak itu pinter. Anak yang senang membaca, rajin membaca, menjadikan dia itu pintar. Kenapa kok dia pintar? Nambah pengetahuan dan informasi. Jadi ketika ditanya sesuatu hal, ketika melihat gambar tertentu, langsung tak, oh iya, ini pernah tak baca kok. Dan juga anak-anak yang gemar membaca itu banyak idenya, banyak akalnya. Dibandingkan dengan anak-anak yang malas membaca. Nah, di situ perbedaannya ya. Baik, jadi ini anak-anak yang pinter ini karena salah satunya adalah rajin membaca. Oke, paham ya anak-anak ya? Pesan Pak Irfan, tolong anak-anak selalu sempatkan diri untuk membaca apapun, ya, bacaan apapun. Boleh komik, tidak apa-apa. Yang penting bacaan itu bisa menjadikan anak-anak untuk
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga dengan membaca itu, kalian nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa kalian tanyakan sama orang tua. Atau boleh tanyakan kepada Pak Irfan. Atau boleh tanyakan kepada Bu Ringga atau Bapak Ibu guru yang lain. Oke, baik, kita akan lanjut untuk materi yang kedua. Sesudah kita belajar materi tentang gemar membaca, kita masuk ke materi pantang menyerah. Seperti ilustrasi pada gambar ini, kira-kira menurut Mas Ridwan ini gambar anak ini bisa diceritakan ngapa ini? Melewati sungai, Pak. Melewati sungai, dia pakai apa ini? Pakai kayu. Ini jembatan ya, kayu atau bambu yang hanya satu. Jadi bayangkan anak-anak ini mau berangkat ke sekolah hanya dengan melewati satu jembatan dengan kayu atau satu bambu dan berpegangan dengan tali yang dibentangkan. Kalau anak-anak berangkat ke sekolah kan enak, santai. Ini perjuangan yang sangat kuat, yang sangat keras, yang sangat berat dari anak ini. Nah, kita harus tiru. Ya, tiru sikap pantang menyerah dari anak ini. Nah, sekarang saya minta tolong untuk dibacakan Mbak Naomi ya. Mungkin kamu banyakkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu. Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Ya, terima kasih Mbak Naomi ya. Jadi di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu bayangkan, semuanya Pak Irfan ajak kalian untuk membayangkan ya, jika harus berangkat ke sekolah tadi dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu, seperti yang dilakukan oleh anak ini tadi, ya, hanya satu bambu seperti ini atau beberapa bambu saja, atau yang seperti ini nyata kalau yang ini kebetulan sudah rusak. Ini sudah rusak. Lalu ini hanya berpegangan sama beberapa utas tali saja. Ini kalau ambruk ya brul udah nyemplung semua, masuk ke sungai semua. Nah, pernah bayangkan? Ya, ngeri ya. Ini ada di luar Jawa masih terjadi. Nah, juga pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Nah, kasih tugas dari Bu Ringga matematika sulit banget. Pernah berputus asa? Nah, anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Jadi kalau kalian menemui kesulitan apapun, berusahalah untuk semangat. Kalau memang kamu tidak paham, ya bertanya. Oh, bagaimana sih caranya ini mengerjakan ini? Harus bertanya. Nah, semangat kalian jangan kalah dengan anak-anak ini. Ya, jangan kalah. Nah, karena apa? Kalau kalian mudah menyerah, menjadikan kalian tidak sabar. Tidak sabar itu akhirnya jadi orang yang cepat marah.
Marah-marah itu menjadikan cepat tua, wajahnya itu nanti jadi keriput. Nggak enak, nggak asik kan? Masa anak kecil wajahnya udah kayak orang tua. Harus banyak senyum. Nah, jangan marah-marah. Marah-marah gara-gara tidak sabar mengerjakan tugas. Nah, itulah anak-anak. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mudah menyerah. Hehe. Nah, bukti sikap pantang menyerah. Apa buktinya kalau kayak kita ini punya sikap pantang menyerah? Ya, buktinya apa, Mas Seto? Ya, Pak. Ya, apa bukti sikap pantang menyerah? Ada 2 di sini. 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Ya, terima kasih Mas Seto. Jadi bukti kita punya sikap pantang menyerah adalah 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Alhamdulillah anak-anak betul-betul semangat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru. Seperti gambar ini termasuk semangat mengerjakan tugas sekolah. Sekiranya rumahnya berdekatan seperti Seto, Iva, dan Luki, atau Desnita dengan Rangga, bolehlah sesekali kerja kelompok. Atau suka bekerja, tidak berdiam diri, itu orang yang pantang menyerah. Jangan kalah dengan semut. Semut itu sikapnya pantang menyerah. Dia bahkan bisa mengangkat beban yang beratnya berlipat-lipat dari berat badannya. Semut ini mau mengangkat ke atas, dia betul-betul pantang menyerah. Kita contoh bagaimana pantang menyerahnya seekor semut. Jangan kalah ya dengan makhluk Allah yang kecil. Semut itu kecil, tapi dia hebat, dia luar biasa. Dan nggak pernah mengeluh. Pernah lihat semut nangis? Ada yang pernah lihat semut nangis? Nggak ada kan? Nggak ada semut yang nangis. Nah, ada yang pernah lihat semut murung? Nah, nggak ada. Semut selalu bekerja keras dan bekerja sama. Saling membantu. Kalau ada temannya yang kesulitan, dia akan bantu. Ya, seperti inilah anak-anak ya. Jadi sikap pantang menyerah. Nah, tolong ini dibaca yang biru ini, Mbak Riana. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Ini anak-anak ya, catat baik-baik ya. Masukkan di otak kita, orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar. Ya, tapi banyak orang pintar jadi sukses. Tapi tidak selalu orang yang pintar. Tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih, yang pantang menyerah. Dia selalu berjuang bagaimana dia mengatasi masalah-masalahnya. Dia tidak pernah menyerah dan dia tidak pernah putus asa. Ini ciri orang yang sukses. Apalagi kalau kalian bisa gabungkan 2 hal, pinter dan pantang menyerah. Yang sudah kita pelajari hari ini, pinter dengan rajin membaca dan sikap pantang menyerah. Itu gabungkan anak-anak jadi 1-2 hal ini. Insya Allah kalian akan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses. Luar biasa. Ya, apapun latar belakang kalian, orang tuanya seperti apa, bisa kalian jadi seorang yang hebat. Bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, bisa jadi
apapun yang intinya adalah orang yang sukses. Ya, Pak Jokowi, presiden kita dulu, beliau itu wong desa. Tapi karena beliau selalu belajar, banyak baca, terus dia gigih, pantang menyerah, sekarang beliau menjadi seorang presiden. Dan orang-orang yang hebat tidak kemudian tiba-tiba jadi hebat, tapi orang-orang yang hebat itu mereka selalu bekerja keras, gigih, pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Ya, jadi jangan takut, ya, jangan takut untuk meraih cita-cita kalian. Ya, ini yang satu, kurang satu dibaca Mas Prabu. Rasa takut bukanlah untuk dinikmati, tetapi untuk dihadapi. Ya, rasa takut jangan dinikmati, ya, tapi hadapi rasa takut itu, ya. Jangan lari. Kalau kamu takut, hadapi. Tantangan itu hadapi. Kamu takut apapun, kalau kamu lari, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu takut akan gelap, kamu nggak akan pernah berhasil untuk mengalahkan kegelapan. Setiap nanti ada gelap, kamu akan merasa takut. Tapi hadapi rasa ketakutan itu. Takut, bodoh, ya jangan lari. Tapi hadapi bodoh itu dengan banyak belajar, gemar membaca. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Nah, mohon maaf ini belum semuanya kebagian membaca, tapi paling tidak sudah mewakili, ya. Baik. Ya, jadi anak-anak, dua hal kalau kamu ingin sukses, apa yang harus kita lakukan? Satu, Gemar membaca. Gemar membaca dan pantang menyerah. Iya, dua hal. Oke, bagus sekali. Jadi dua hal kita dalam menghadapi ketakutan-ketakutan. Gemar membaca biar jadi pinter, pantang menyerah untuk menjadi orang yang lebih sukses. Oke. Baik, Pak Irfan tanya lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita selesai nih, ya. Pak Irfan tidak memberikan tugas mengerjakan, karena kita nanti masih ada satu materi lagi yang akan kita bahas besok hari Selasa. Jadi hari ini nanti bisa anak-anak bisa lihat lagi, baca lagi, dan lihat lagi videonya. Baik, kita akhiri yuk dengan berdoa agar belajar kita hari ini menjadi belajar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus semangat, gemar membaca, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.